semangatnya juga udah nyampe banget ya. Semoga energi positifnya juga sampai ke teman-teman di rumah semua. Dan ini dia dari kedua jungler yang masih mencoba untuk mengamankan masing-masing buffnya tanpa adanya gangguan sepertinya. Tapi lihat kali ini Celiboy start di purple buffnya. Udah coba untuk di zoning out juga karena Leo Murphy sekarang sudah mencoba untuk menghadirkan presensinya. Dan charge dilakukan kali ini membuat Dreams cukup kehilangan HP-nya. Yap. Ada Udil dan juga Leo Murphy berada di area mid bersama dengan Dream dan juga Tas. Ini adalah lawan mereka di area mid 2 lawan 2 tapi di atas. Untuk Clovernya di area court lane mendapatkan gangguan dari Nino yang menggunakan Popel Kupa dan sejauh ini agak di freeze dulu nih Om. Ya bakal tenang dulu ya sebelum badai karena memang untuk di top lane di sini Popel Kupa dia bakal sulit banget untuk bisa di ganking mengingat dia punya trap. Dia bakal bisa melihat nanti isi rumput itu apa. Betul sekali, Pendragon bersama dengan Pai berada dalam satu lane yang sama. Tapi di area yang lain udah ada Little Wonder yang dihilangkan dan Warrior Bird sudah diamankan pula oleh Esmeralda. Tapi Clover masih stay di area tersebut dengan ada satu gerobak yang bisa dia manfaatkan. Tapi Dream mulai maju ke bagian depan lagi. Ada Soul Bloom yang sudah masuk ke dalam tubuh dari Nino menghabiskan shield di dalam tubuhnya. Yes, tapi ada fun fact juga nih ya dari Grab di mana di MPLI di season yang 9 Alter Ego dipulangkan oleh EVOS di hari pertama playoff dengan skor 3-2. 3-2 tapi sengit banget dong. Itu tipis sih. Tipis banget. Waktu masa itu ya. Iya masa itu. Kalau tidak salah ada adegan menangis itu waktu itu si Wan ya masih kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya. Itu 8 kalau tidak salah. Itu maaf itu 8 ya saya lupa. Ya dan lihat di sini dengan adanya Popel Kupa yang dipakai oleh Nino tadi. Gankingnya dari EVOS Legends. Mereka tadi pakai ke atas. Tapi trapnya ngebuka visionnya. Dan langsung sadar untuk Ninonya back off dia bermain di turret. Pull up turret. Oke. Turtle yang pertama udah mulai muncul juga dan Pai kali ini udah mulai di zoning out dengan ada satu buah pergerakan tapi double jab menuju ke arah depan sana dengan ada Cosmic Vision. Balance of Order kali ini mencoba untuk memaksakan Pendragon tapi masih bisa selamat. Pai dalam ancaman kali ini semua polisar pun juga belum kena siapa. Oke, ada lethal counter yang tidak kena tapi Celiboy mendapatkan 2 orang sekaligus dan ini adalah hal yang sangat baik yang bisa dia lakukan di early game sesuai dengan pola permainan dari Alter Ego itu sendiri. Early game adalah milik mereka. Wow, 2 poin eliminasi untuk seorang Fanny Assassin. Ini bahaya banget sih. Ya itu bakal kontrol juga apalagi berhadapan dengan Balmond yang biasanya di sini untuk setapan turtle yang pertama Balmond itu punya power. Dia udah punya lethal counter tapi tadi dengan tumbangnya Sujin agak ngeriset agak nilai pengambilan dari turtle yang pertama. Benar, ada momentum yang dihilangkan pula oleh Pai di mana tadi dia memancing memancing siapapun untuk mengejarnya dengan HP yang gak begitu banyak tapi lethal counternya juga udah gak kena. Ya wes, momentumnya menghilang dan itu dimanfaatkan oleh Fanny dengan mobilitas yang sangat tinggi. Dia hadir ke bawah. Dengan tidak adanya stopper yang dimiliki oleh EVOS Legends secara langsung ini pasti akan sangat sulit sekali dan Sujin masih berputar lagi dan Cyclone dan Puja hilang sudah untuk kali itu kedua kali dan ini menjadi sebuah mimpi buruk harusnya untuk EVOS Legends. 3 poin kill di awal adalah milik dari Celiboy dan juga Leo Murphy. Wow, kehilangan Sujin kembali untuk kedua kalinya bukan hal yang baik pastinya untuk EVOS Legends dan membiarkan Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh seorang Celiboy tanpa adanya kontes sama sekali. Meanwhile in the top lane kita sudah intip juga 2 player dari EVOS Legends yang coba untuk berhadapan dengan seorang diri aja Nino. Kali ini cukup kesulitan karena Dreams mencoba untuk nge-babysit ke arah Clover terus menerus. Tapi dari emblemnya Mawa. Yes, dari emblemnya juga untuk Popol Kupanya ini movement speed bersama dengan physical attack. Jadi rata-rata main physical attack ya. Untuk Lolitanya juga dengan adanya Concussive Blast dari Leo Murphy dengan tambahan HP dan juga dengan spell cooldown. Yap, ini adalah emblem-emblem yang memang sudah mereka gunakan apalagi untuk Lunox-nya. Wah, Lunox-nya sakit banget bukan sih. Mystery Shop, bukan hal yang membuat dia untuk cepat membelanjakan ataupun berbelanja dengan gold yang dia punya dengan mendapatkan diskon yang cukup banyak. Tapi ini adalah efek yang memang sangat-sangat kejam sekali apalagi untuk Balmond dan juga beberapa. Tapi seperti Esmeralda dia akan mendapatkan satu serangan pula yang dari Lunox yang memang sangat-sangat menyakitkan. Tapi Celiboy masih belum bisa untuk mendapatkan ataupun memberikan gangguan lagi kepada beberapa player. Dan tapi di atas ada sebuah gangguan yang langsung dilakukan. Langsung dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini dengan ada satu Katron menghilangkan
dengan pergerakan dari Brody. Wow, dan bahkan kali ini kehilangan Clover di arah top lane yang merelakan satu outer turret dihancurkan, mengingat di sana ada Popol dan Kupa juga. Meanwhile di bottom lane, kita lihat kali ini dari seorang Sutsujin udah mulai berotasi berhadapan dengan adanya seorang Pai yang masih bisa mendefense juga outer turretnya agar tidak tersentuh. Ya, ini masih sesuai dengan statistik ya. Ya kalau kita lihat memang Alter Ego Esports mereka dari early mereka selalu bisa kontrol, tinggal lane-nya seperti apa. Wah, Sutsujin nggak dalam keadaan yang sangat baik. Karena langsung dihancurkan kembali 5 point kill. Berhasil diamankan oleh Alter Ego. Wow, Celiboy dengan 100% kill participation ya sejauh ini membuat efek snowball dari assassin tersebut juga udah mulai berasa. Tapi meanwhile ada top lane kali ini dengan ada seorang Nino third part memory. Hampir saja menumbangkan nyawa dari Nino tapi masih bisa mundur dengan ada satu buah sprint. Yap. Nino selamat, berarti ada beberapa source kill dan barusan charge flicker digetok gak jadi recall. Ada Destiny masih waktu lagi yang cukup terlambat ini Om. Ya itu bagus banget sih, delay ya untuk Clover bisa kembali balik ke base. Jadi menetralkan, karena tadi juga yang dipaksa pulang adalah Nino. Jadi XP dengan goalnya gak bakal pergi saja untuk gold laner. Waduh ini Celiboy. Benar-benar dengan mobilitas yang dia miliki dia memanfaatkan itu semua. Purple Buff pun berhasil dia dapatkan dari tadi. Penggunaan energinya berhasil dia kontrol pula. Melakukan pergerakan dari atas ke bawah, membantu rekannya mendapatkan point kill. Ini adalah hal yang sangat baik didapatkan oleh Alter Ego di early game ya. Iya, semahal itu ya Fanny ya. Ya, Fanny dari season ke season 9 juga masih di ban. Season sekarang masih di ban dengan pick rate-nya memang cukup kecil gitu loh. Karena melihat dari sisi ban-nya yang naik bahkan percentage ya 87%. Tapi ternyata Tas masih bisa mundur tapi dive in dari seorang Celiboy cukup membuat gertakan yang membuat dari seorang Tas tadi harus mundur terlebih dahulu. Kaget datang menjadi tamu yang tidak diundang dan memberikan damage sebesar itu. Ya, Popol Kupa BOD sudah selesai di sana. Dari Pakitonya akan menuju ke Dominance Ice dan Fanny-nya lihat. Heptasis juga dia udah punya. Yep. Dia bakal lebih cepat lagi untuk menyerang apalagi dengan membawakan Festival of Blood. Ini udah dapetin lagi tambahan 4% lifesteal. Ini dia menggunakan dulu ya Steel Eggplant untuk mengamankan bagaimana serangan dari physical attack yang dimiliki oleh Fanny. Tapi Leo Murphy coba lihat dengan Guardian Bulwark-nya barusan. Lumayan blastnya tidak mengenai ke arah Matilda yang digunakan oleh Dreams. Oke, dan sepertinya kali ini masih mencoba untuk di zoning aja. Leo Murphy juga nggak lepas pandangan dari seorang Clover. Benar-benar mencoba untuk nge-press di arah top lane-nya. Tapi lihat kali ini udah ada yang ngecek juga di arah rumputan. Tapi Sutsujin kali ini dalam ancaman. Dan gak bisa lagi untuk bertahan. Cutthroat lagi-lagi berhasil untuk menumbangkan Sutsujin untuk keempat kalinya. Wow, EVOS Legend keadaannya begitu mengerikan. 6 poin kill berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Tapi coba lihat defensif yang dimiliki oleh EVOS Legend sedikit demi sedikit. Semuanya terkikis. Bahkan di area top lane tidak ada lagi Nerd turret. Hanya tersisa best turret saja. Ini Clover juga dari tadi jadi incaran terus menerus ya. Dan Lord yang pertama sekarang juga udah muncul. Celiboy hadir lagi kali ini. Hanya memberikan efek kejut aja untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan lihat Lordnya juga udah mulai di set up sama Pai kali ini. Dengan adanya pergerakan dari Celiboy menuju ke arah depan sana. Dan satu level counter masih bisa mengamankan orange buff milik Sutsujin. Oke, tapi luar biasanya Sutsujin walaupun udah mendapatkan 4 poin dalam tubuh ya. Coba lihat dari sisi levelnya. Sama. Iya. Dan sekarang Celiboy udah mendapatkan levelnya ke-12. Dan mungkin Sutsujin masih bisa menyeimbangkan gitu loh. Dari level ya, tapi mungkin tidak dari sisi itemnya. Itu dia. Karena sementara waktu ini damage dari Celiboy ini luar biasa banget. Langsung menerjang ke belakang dan dia cukup berani loh. Yap. Ada Cyclone Soup yang dipakai juga. Udah, pakai aja skill cable-nya sekalian. Ini lihat begitu cepatnya outer turret di arah bottom lane-nya juga udah hancur kembali di tangan seorang Nino. Lord yang udah berjalan di arah top lane bakal coba untuk di-push kembali dengan adanya dua lane yang berjalan juga. Dan bahkan kali ini Sutsujin gak bisa melakukan adanya farming dengan cukup santai. Tapi lihat Celiboy kali ini terlalu dalam. Celiboy shutdown di tangan seorang Sashi menjadi poin yang cukup mahal juga. Tapi dibayarkan kompensasinya dengan adanya satu unit turret dari bottom lane. Yap, dan itulah celengan yang berhasil dipecahkan oleh pemain dari EVOS Legend. Namun di bagian tengah coba lihat ada pertempuran lagi yang tercipta. Pai dan juga Udil bekerja sama dengan Castle Soul yang diberikan. Hero seperti Balmond dan juga Esmeralda yang digunakan oleh Pendragon pastinya akan sangat melted banget untuk terkena damage seperti itu. Wow, tapi lihat kali ini satu inner turret di arah middle juga udah hancur dan Lordnya masih berjalan juga, masih memiliki HP, masih hidup.
kali ini. Tapi sepertinya dari Alter Ego Esports gak bisa melakukan adanya push untuk berlebih lagi. Mengingat udah kehilangan Shelly Boy tadi. Tersisa 3 base turret aja untuk EVOS Legends. Wah, tapi ini purple buff-nya juga muncul di saat yang tepat ya. Shelly Boy baru bangun, langsung lihat di assist dikasih purple buff-nya, aktif lagi habis ini Fanny-nya. Aktif lagi. Udah dapat bahan bakar lagi untuk bisa memberikan pergerakan yang sangat-sangat baik. Tapi Leo Murphy menjadi orang terdepan. Lunox-nya pun harus diwaspadain. Barusan ada tonepan memori dikeluarkan. Dreams mengawal terus pergerakan dari Clover dan juga rekan-rekan yang lain. Oke, dan kali ini dengan ada sebuah charge dilakukan menuju ke arah seorang Sutsujin, dijemput aja dengan ada guiding wind menuju ke arah belakang. Tapi lihat 5 member dari Alter Ego Esports bakal coba untuk melakukan adanya push di arah top lane-nya. Coba untuk andangin teman-teman dari EVOS Legends, dan lagi-lagi Sutsujin kali ini yang menjadi target operasi dari Alter Ego Esports. Ya, ini semuanya sih, karena lagi menang level juga ya, item apalagi Alter Ego. Mereka tinggal mainin waktu, mereka tinggal dapetin untuk next objektif yaitu Lord-nya. Mereka tunggu aja di bagian depan sana karena positioningnya dari Alter Ego ini mereka udah bagus banget sekarang. Tinggal jangan terlalu gegabah mungkin untuk overextend seperti tadi yang kita lihat. Misalnya Shelly Boy tadi kalau dapetin satu tuh udah bagus banget tadi. Cuman sayangnya kebablas aja dikit. Bablas banget tadi, kayaknya ada satu kabel lagi yang memang itu menghantarkan dirinya. Kok agak majuan nih, tapi Lunox coba lihat. Lunox di sini untuk goldnya itu tinggi banget. Kita tahu damage-nya pasti akan membuat Balmond dan juga seluruh hero yang ada dimiliki oleh EVOS Legends ini ancur-ancuran semuanya, Aul. Wow, dan juga tadi benar-benar pergerakan dari Sutsujin ini gak nyaman banget. Ada Popol Surprise, di sana juga udah ada pasti ya dari Leo Murphy yang bersiap. Dan kali ini udah ada pengawalan juga untuk seorang Clover di arah bottom lane. Lihat Lord yang kedua. Walaupun Lord belum in hand, kali ini udah mulai muncul. Tapi kali ini bakal coba untuk mendapatkan objektif yang lainnya. Di mana Clover berhasil menghancurkan satu altar turret di bottom lane. Oke, tapi untuk kali ini coba lihat. Ada serangan dihancurkan, tapi saat yang bersembunyi di bagian dalam malah mendapatkan pula satu orang yang memang itu adalah tujuan utama. Shelly Boy berhasil langsung didapatkan, tapi di arah yang berbeda. Ada lagi pertempuran yang terjadi, namun di bagian atas untuk tasnya berjuang seorang diri dikeroyok oleh 3 orang sekaligus, dan itu pun tidak akan membuat dia agar bisa kabur dari area tersebut. Oke, tapi itu adalah sebuah buying time juga ya, di mana satu base turret di arah top lane-nya berhasil untuk dihancurkan. 3 player hilang dari EVOS Legends dengan adanya Lord yang sudah in hand kali ini muncul di lane of down. Sudah mulai di set up oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, di mana Nino dengan damage per second yang cukup kencang membuat Lordnya kali ini udah mulai tercicil juga. Tapi kali ini kita lihat dari EVOS Legends juga udah mulai hadir, dan Pendragon kali ini juga udah termeltdown dengan ada satu buah Brilliance of Order dan juga Chaos Assault yang cukup menyakitkan, membuat dari Pendragon harus mundur terlebih dahulu. Oke, untungnya tadi dengan adanya trap yang memang yang dia injek juga ya, masih tetap belum ada damage tambahan lagi yang membuat dirinya bisa langsung di take down. Namun untuk sekarang ada Lord yang memang sudah siap untuk mereka ambil. Dari fight barusan tidak ada yang tumbang, Om Wawa. Itu Udil sekali kasih damage Chaos Assault. Besar banget damage, apalagi dengan Divine Glaive yang sudah dimiliki. Dan Alter Ego, mereka tadi juga berhasil untuk nge-red di bagian top lane dari EVOS Legends. Base turret udah gak ada. Yap, ini dia Sutsujin mungkin bersiap untuk maju ke bagian depan, tapi ada konsel langsung dikeluarkan. Dan Charge Kodek pula 19-nya langsung aja membuat pergerakan dari Sutsujin harusnya tidak akan bisa pergi lagi dari area tersebut. Purple buff-nya udah mulai nongol, dan mereka punya satu Lord ini tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Mereka menang di sejumlah, dari poin kill-nya jauh banget. Ini Sutsujinnya mau bergerak dihentikan terus loh. Entahlah charge, entahlah jab-nya, membuat dari Sutsujin nggak bisa bergerak dengan begitu bebas. Tapi dari itemnya nih Om Wawa. Ya, gak ada sisi sebenarnya untuk EVOS Legends. Dari item juga, Opal Kupek sudah punya Demon Hunter Sword. Bakal cepat untuk menaklukkan hero yang punya HP tebal. Oke, dan dengan adanya hancur satu base turret di arah middle, membuat pressure dari Alter Ego Esports juga makin terasa lagi dengan adanya Lord yang sudah in hand pastinya kali ini berjalan di arah atas. Ini sangat sulit ya EVOS Legends. Mereka stopper tidak punya, sama sekali gak punya. Namun untuk maju ke bagian depan, dari sisi seberang ada Lunox. Belum lagi pergerakan dari Lolitanya membuat satu area yang memang itu pun tidak akan memberikan jeda kepada mereka bisa melakukan banyak hal. Tapi Lordnya dibawa dulu ke pinggir, membayang time sedikit. Dreamsnya menahan Lord di area tersebut. Tapi barusan Esmeralda pun langsung aja menghilang dengan sangat cepat. Lethal Control langsung dikeluarkan, dan sekarang Popol Kupanya malah menjadi korban tambahan. Sutsujin berhasil kabur ke area yang berbeda. Ada 19 di bagian belakang, dia langsung flicker ke bagian depan. Sepertinya kemenangan ada di game yang pertama. Beberapa player berhasil didapatkan, tapi